Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sabda Putra Ribawa, yang kedua Raihan Afriya Syifaul Azmi, yang ketiga Raffi Abiyah Syarif, dan yang keempat Muhammad Rafi Teguh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas peran situs web rumah sakit dalam meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan adanya transformasi digital di sektor kesehatan, situs web rumah sakit memainkan peran penting dalam menyediakan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Fokus penelitian kami adalah itu berfokus pada peningkatan aksesibilitas, kemudahan dalam mendapatkan layanan, dan efisiensi baik dari sisi waktu maupun biaya. Namun ada beberapa tantangan seperti infrastruktur yang terbatas, rendahnya literasi digital di masyarakat, dan fitur situs web yang masih kurang optimal dalam mendukung layanan. Terus latar belakang kami di peran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, berperan penting dalam memfasilitasi layanan kesehatan seperti pendaftaran online dan konsultasi virtual. Ada juga manfaat TIK. Dengan memanfaatkan TIK, pelayanan kesehatan bisa menjadi lebih cepat, mengurangi antrian, serta meningkatkan kepuasan pasien. Dan juga ada batasan masalah. Cakupan penelitian ini akan mengkaji dampak situs web pada aspek aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Namun tidak akan membahas aspek teknis seperti pengembangan situs, coding atau desain, maupun kualitas konten medisnya. Penelitian ini tidak akan mengulas hal-hal terkait pengembangan teknis atau konten medis pada situs web rumah sakit. Dan juga tujuan kami dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menilai fitur aksesibilitas seperti jadwal dokter, pendaftaran online. Dan juga yang kedua, mengukur peningkatan efisiensi misalnya dalam manajemen antrian digital, dan juga ada mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan situs web rumah sakit ini, seperti infrastruktur, SDM, dan kebijakan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif yang berarti akan mengkaji sumber-sumber literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang topik ini. Pada halaman ini, saya akan memaparkan hasil kajian pustaka yang mendasari penelitian kami dengan fokus pada dua aspek utama, situs jari rumah sakit, serta keterjangkauan dan efisiensi pelayanan. Pertama, saya akan bahas mengenai situs jari rumah sakit. Ada beberapa referensi yang kami gunakan dari ketiga sumber tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa situs jari rumah sakit memiliki peran penting dalam, pertama, mempermudah proses pendaftaran pasien serta pencatatan riwayat medis. Dua, memberikan akses informasi yang lengkap seperti jadwal dokter dan layanan konsultasi jarak jauh, sehingga pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit. Dan yang terakhir, mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan ketetapan pelayanan melalui digitalisasi. Situs jejaring ini sangat membantu dalam mempercepat layanan, meningkatkan akurasi, dan memberikan kemudahan akses bagi pasien. Selanjutnya, kita masuk ke aspek keterjangkauan dan efisiensi pelayanan. Sumber yang kami gunakan ini memiliki poin-poin utama yang dapat kami rangkum. Pertama, keterjangkauan berarti layanan bisa diakses dengan mudah, termasuk pertukaran data antar rumah sakit. Dua, digitalisasi mampu menekankan antrian panjang, meminimalkan kehilangan data, dan secara umum meningkatkan keamanan layanan. Dan yang terakhir, efisiensi tercapai melalui sistem yang terintegrasi yang mengoptimalkan waktu, tenaga, dan sumber daya. Pendekatan digital ini memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, lebih aman, lebih hemat, dan tentunya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan demikian, bahwa penggunaan teknologi yang digitalisasi dalam sistem informasi rumah sakit memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan baik dari segi kecepatan, akurasi, maupun efisiensi. Di sini saya Rabi Abiyah Syarif dari kelompok 8 akan menjelaskan bagian analisis. Di bagian analisis terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu peran situs web rumah sakit. Peran situs web rumah sakit terdapat penyediaan informasi.
Situs web rumah sakit menyediakan jadwal dokter, informasi layanan medis, dan pendaftaran online yang memudahkan pasien mengakses layanan tanpa perlu datang langsung. Kemudian ada media edukasi. Media edukasi menjadi sarana untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar mereka lebih paham tentang pentingnya kesehatan. Kemudian ada memperluas akses layanan. Memperluas akses layanan medis ke daerah terpencil, khususnya melalui layanan konsultasi jarak jauh. Poin kedua yaitu kontribusi dalam efisiensi pelayanan. Kontribusi dalam efisiensi pelayanan terdapat digitalisasi rekam medis. Digitalisasi rekam medis mempermudah pengelolaan rekam medis dan mengurangi antrian dengan sistem antrian online. Kemudian ada komunikasi lebih cepat. Komunikasi lebih cepat meningkatkan komunikasi antar pasien dan tenaga medis melalui fitur online yang lebih cepat. Kemudian ada pembayaran online. Pembayaran online mempercepat transaksi pembayaran dan meningkatkan transparansi. Poin ketiga yaitu faktor optimalisasi situs web. Pada faktor optimalisasi situs web terdapat infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yaitu fokus pada server cepat, aman, dan handal untuk mendukung kelancaran operasional situs. Kemudian ada kompatibilitas perangkat mobile. Situs harus kompatibel dengan perangkat mobile agar pasien bisa mengaksesnya di mana saja. Kemudian ada literasi digital. Literasi digital, pengguna harus memahami cara mengakses situs dan fitur digital lainnya dengan mudah. Kemudian ada konten informatif. Konten situs harus mudah dipahami, informatif, dan selalu diperbarui. Kemudian ada dukungan manajemen. Dukungan manajemen perlu adanya manajemen yang mendukung untuk mengembangkan dan menjaga situs tetap relevan dan efektif. Keunggulan situs web rumah sakit berperan krusial dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, seperti menyediakan informasi jadwal dokter, pendaftaran online, dan konsultasi jarak jauh. Hal ini memudahkan pasien, terutama di daerah terpencil, untuk mendapatkan layanan tanpa hambatan geografis. Efisiensi pelayanan juga meningkatkan melalui digitalisasi antrian, rekam medis elektronik, dan pembayaran online. Proses administratif yang lebih cepat mengurangi antrian fisik dan menghemat waktu pasien serta tenaga medis. Optimalisasi situs web bergantung pada faktor infrastruktur teknologi, literasi digital pengguna, dan komitmen rumah sakit dalam pembenahan sistem. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, rumah sakit perlu meningkatkan fitur integratif seperti notifikasi, pengingat jadwal, dan integrasi rekam medis. Pemerintah dan pihak terkait harus mendukung pengembangan infrastruktur digital, serta program pelatihan literasi untuk pasien dan tenaga kesehatan. Pembaruan berskala pada situs web diperlukan untuk memastikan keamanan data, kecepatan akses, dan relevansi informasi. Jadi sekian presentasi video yang telah kami buat mengenai tugas bahasa Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberi pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lebih lanjut, jangan ragu untuk tanya. Terima kasih dari kami dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.